Jadi alat yang efektif itu sebenarnya seperti apa sih yang bisa kita anukan? Kalau alat gini mas, satu tergantung, ini ada beberapa divisi ya. Yang sana namanya boiler untuk merebus air. Itu hitungan debit air untuk menghasilkan debit uapnya seberapa itu tergantung reaktor bahan bakunya seberapa, itu kan harus sesuai. Kalau boilernya kecil, tempat bahan bakunya besar, yang belakang itu ya tidak mampu. Itu harus ada hitung-hitungan yang biar bisa maksimal. Jadi benar-benar daun yang minyak yang ada dalam kandungan daun tadi benar-benar bisa penetrasi uapnya bisa maksimal, terus bisa keluar semua, jadi tuntas. Nah, dengan tuntasnya minyak tadi menghasilkan rendemen yang tinggi. Tapi kalau alatnya tadi tidak mampu untuk pressure, ya berarti banyak minyak yang tertinggal di situ. Nah, di situ pengaruhnya mas. Jadi boiler atau alat perebusan ini sangat pengaruh. Sebenarnya kalau mau tidak resiko justru sana hitungannya besar, ininya kecil, itu pasti tenaganya besar, berlebih. Ya, jadi untuk menekan pressernya ibarat panci presto itu lebih kuat. Ya. Nanti kita buktikan bahwa kemarin kalau dengan alat yang 3 drum keluar destilatnya itu juga kecil, tapi nanti ini 6 drum jadi 1200, nanti kita lihat debit uap yang jadi air tadi atau destilat tadi nanti keluarnya sebesar apa. Nanti kita bisa tengok di situ. Kalau itu nanti keluarnya air besar, berarti memang itu terbukti bahwa itu mampu untuk mereser daun yang ada di reaktor bahan baku. Ya. Model-model alat yang selama ini udah kita ciptakan itu samakah atau bervariasi atau ada inovasi? Nah, gini mas, kalau dari awalnya memang destilasi ini kan bermacam-macam. Dari yang sistem rebus itu sesuai dengan bahan baku yang kita suling. Kalau kenanga itu tidak bisa didestilasi dengan cara uap, tidak bisa. Dia harus dengan direbus. Jadi dia nyatu dengan air. Karena kalau dia sistem uapnya nanti tidak bisa penetrasi, karena itu daun bunga tadi kena uap nempel. Nah, itu tidak bisa. Nah, harus dengan air. Jadi dia dengan mengikuti menggelegaknya air itu dia bisa gerak terus. Nah, dan ternyata kalau untuk bunga kan harus ada sistem fermentasi. Jadi sebelum disuling dia masukkan ke ketel suling sama direndam. Nah, disitulah terjadi fermentasi. Baru digodok. Itu satu yang sistem rebus. Yang kedua ada yang sistem kukus. Sistem kukus itu cuma satu ketel, tengahnya ada sarangan, bawahnya air. Yang atas sarangan itu bahan baku. Tapi itu kalau menurut saya sistem lama yang kurang efektif. Hanya dia mempunyai keunggulan di sini lebih simpel karena cuma satu ketel, bawahnya api. Tapi kalau menurut saya kurang bagus apa? Itu bahaya karena kalau kita bongkar bawahnya air panas. Beda dengan sistem uap tadi. Kalau sistem uap tadi kita bongkar, tutup stop kerannya situ, sudah uap sudah tidak mengalir ke sana. Nah, itu yang kedua keuntungannya, dengan satu boiler bisa mau berapapun ketel untuk bahan baku bisa. Nah, tinggal kita main stop keran input output saja. Berarti bisa gantian gitu ya? Bisa gantian. Terus yang kesekian kalinya keuntungannya gini. Kalau bahan baku misalkan ini 3 bisa masak semuanya, masuk semuanya. Tapi misalkan bahan baku sedikit, ya cuma 1 bisa, 2 bisa, yang lain tutup stop kerannya. Nah, di situ keunggulannya yang sistem uap. Itu yang selanjutnya untuk keunggulannya itu tadi mas, kita bisa main tekanan. Karena kita cuma bisa mainkan stop keran yang di atas itu bisa buka tutup kalau memang kita mau pressure. Tapi karena ini alatnya sederhana dari drum, karena tipis, ya kita tidak berani kalau main tekanan. Harus tebel, misalnya pakai stainless, pakai plat besi baru berani. Nah, dan disertai dengan alat ATM untuk pengukur tekanan atau yang sana suhu juga. Tapi karena ini satu yang kita masak cuman daun, tidak membutuhkan tekanan yang terlalu tinggi. Paling tidak ada 1 bar aja sudah minyak bisa sudah keluar. Tapi kalau misalkan kayak kulit manis, kayak pala yang butuh tekanan tinggi, nah itu harus sulingannya benar-benar tebal. Di atas 4 mili minimal.